Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastri Dasari, mahasiswi program Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Hamka Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kolaborasi guru dan orang tua pentingnya menghadapi era digitalisasi. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar oleh dosen pengampu Dr. Haja Hisana L. Kuluko, MPD. Era revolusi industri dunia keempat telah menjadikan teknologi sebagai basis kehidupan manusia. Kemajuan teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, maupun dunia pendidikan. Oleh sebab itu, dunia pendidikan harus mau berinovasi. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum dan sarana prasarana, tetapi juga dalam metode pembelajaran termasuk pemanfaatan ponsel pintar. Pengguna ponsel pintar di Indonesia bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif ponsel pintar di Indonesia lebih dari 100 juta orang atau terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Penetrasi ponsel pintar pun tergolong cukup besar, sekitar 1/4 dari total populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan data Statista, pengguna ponsel pintar diproyeksikan baru mencapai 28% dari total penduduk Indonesia pada 2019, atau naik 2% dari tahun sebelumnya. Angka ini diprediksi akan naik sekitar 33% hingga 4 tahun ke depan. Peluang ini tentu saja menjadi angin segar bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan gawai tidak hanya sebagai alat komunikasi dan berselancar di internet, tetapi juga sebagai media kegiatan belajar mengajar. Digital, kecakapan di sini bukan sekedar mampu menggunakan media digital, tetapi juga bagaimana memanfaatkannya. Sebab secara budaya, anak generasi saat ini cepat paham dengan pengoperasian teknologi. Peran orang tua dan guru memberi pendidikan dan menjaga anak di era digital. Yang pertama, bagaimana anak bisa mendapat akses pendidikan dan pembelajaran yang baik. Kemudian yang kedua, menjaga anak dari paparan negatif media digital. Problematika orang tua. Tidak ada sekolah khusus orang tua. Budaya yang beragam dan masalah personal yang dihadapi setiap keluarga. Penerapan pola asuh yang berbeda-beda. Rumah tidak lagi menjadi tempat berkumpulnya keluarga, namun menjadi tempat anggota keluarga dalam mengolah aktivitas private dan publik. Kemudian bukan lagi menjadi konsumen layanan pendidikan, tetapi juga dituntut sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan. Peran orang tua. Yang pertama, memerlukan pemahaman pembelajaran digital bagi anak dan orang tua. Kemudian keterampilan penggunaan platform pembelajaran digital. Dan yang ketiga, budaya pembelajaran dan kecakapan digital bagi anak maupun orang tua. Pemanfaatan media digitalisasi. Dalam dampak positifnya, yaitu mampu memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, kemudian dapat menjadi sumber hiburan dan menumbuhkan daya kreativitas. Dan yang terakhir yaitu mampu menciptakan sesuatu hal yang bersifat positif. Era digitalisasi ini ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama yaitu perundungan, kemudian ada beberapa ujaran kebencian, dan berita-berita hoaks yang tersebar luas, serta beberapa cyber konten pornografi yang sangat harus kita waspadai dalam era digitalisasi ini. Beberapa resiko yang kita hadapi dalam era digitalisasi. Yang pertama yaitu tendensi menjadi adiksi, jadi kecenderungan anak-anak dalam bermain HP yang sangat ketergantungan. Kemudian sosialisasi yang tidak terbatas, ya. Kemudian lagi ada menyita banyak waktu. Jadi anak lebih cenderung menghabiskan waktunya dengan bermain gadget. Dan tidak ada batasan mengenai nilai-nilai. Kemudian terlalu banyak informasi yang tidak tersaring dan berasal di dunia yang tidak sesuai dengan usianya.
Ada beberapa hal implementasi kolaborasi. Yang pertama yaitu tanamkan nilai moral dan etika agar anak mampu beretika baik di dunia nyata maupun dunia digital. Yang kedua, beri wawasan tentang literasi digital. Yang ketiga, menumbuhkan ketertarikan pada konten positif. Yang keempat, memberikan pengetahuan tentang dunia digital. Yang kelima, guru sebagai tenaga kependidikan memiliki kemampuan mengintegrasi teknologi di dalam lingkungan belajar. Yang keenam, orang tua sebaiknya memahami pentingnya mempelajari manfaat perlindungan data sehingga bisa mendampingi dan juga mengajarkan ke anak-anak dalam menjaga password, data pribadi, dan mengedukasi dalam bermedia sosial. Dan yang terakhir, sangat penting orang tua dan guru bersama-sama membangun komitmen dan konsistensi diri dalam menerapkan pendidikan karakter pada anak-anak kita. Demikian pemaparan pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.